Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pembangunan model clustering, neural network, dan deep learning. Bersama saya, Miftah Andriansyah, sebagai dosen atau instruktur dari Universitas Gunadarma. Korespondensi bisa melalui email saya di atas berikut. Kali ini kita akan membahas submateri, yaitu bagaimana kita mengenal dan memahami clustering dan beberapa karakteristiknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa machine learning secara umum dibagi menjadi dua, atau ada yang bilang tiga, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Untuk clustering ini masuk ke jenis unsupervised learning. Jadi apa itu clustering? Secara umum adalah bagaimana kita mengubah raw data atau data mentah dengan menggunakan atau menerapkan algoritma clustering sedemikian hingga kita bisa mengelompokkan barang atau data yang kita punyai. Dalam hal ini, dalam gambar adalah buah-buahan berdasarkan jenisnya, yaitu apel, pir, dan stroberi sebagai outputnya. Untuk clustering tidak diketahui kelas atau kelompok sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, dengan menerapkan algoritma clustering, nanti diharapkan proses pengelompokan itu akan terjadi secara otomatis dengan menerapkan algoritma. Nah, beberapa penerapan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menggunakan clustering untuk memetakan percakapan-percakapan, misal terkait dengan isu yang sedang tren di jagat maya atau di social network mengenai bagaimana penanganan atau respon atau kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan atau isu COVID ini. Di sini ada beberapa klaster-klaster pembicaraan, yaitu klaster pembicaraan mengenai oposisi, klaster pembicara mengenai pendukung pemerintah atau pemerintah itu sendiri, atau klaster yang memang khusus pada pembahasan mengenai atau berfokus pada topik atau isu COVID itu sendiri, dan klaster dari media. Nah, dalam hal ini, menerapkan klaster-klaster ini, kita bisa menerapkan algoritma clustering untuk mengelompokkan percakapan-percakapan yang terjadi di dunia maya atau di media sosial. Jadi apa itu clustering? Clustering adalah suatu teknik di mana melakukan proses pembelajaran mesin secara unsupervised atau tanpa supervisi untuk menyelesaikan masalah seperti identifikasi dan mengelompokkan titik data yang serupa dalam dataset yang lebih besar tanpa memperhatikan hasil atau luaran tertentu. Artinya tidak ada predefined atau yang sudah didefinisikan kelompok atau kelas tertentu sebagaimana kita lakukan dalam teknik klasifikasi. Clustering juga dapat dianalogikan sebagai suatu tugas bagaimana mengidentifikasi subkelompok dalam data sedemikian sehingga data poin atau titik data dalam subkelompok yang sama disebut sebagai cluster memiliki kemiripan atau sangat mirip atau perbedaannya sangat rendah, ya, sedangkan titik data dalam cluster yang berbeda sangat berbeda. Artinya cluster satu akan berbeda atau jauh berbeda dengan cluster yang lainnya. Jelas apa misalnya antara cluster satu dengan cluster yang lainnya. Seperti kita bahas pada gambar sebelumnya, yaitu ada cluster apel, cluster buah pir, dan cluster stroberi, di mana antara cluster apel dengan cluster stroberi ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan atau sangat berbeda. Demikian juga dengan cluster antara apel dengan cluster pir, ini sangat juga berbeda atau signifikan. Keputusan tentang ukuran bagaimana kemiripan itu dapat ditentukan bisa melakukan perhitungan terhadap jumlah sentroid atau titik pusat masing-masing kelompok dan seberapa besar jaraknya. Aplikasi clustering, beberapa penerapan clustering yang populer sebagaimana kita sudah senantiasa alami, yaitu yang pertama, recommendation engine. Bagaimana suatu mesin bisa memberikan suatu rekomendasi. Apabila kita melakukan pencarian pada Google Doc, kita bisa melihat bahwa Google Doc sudah melakukan Google Search sudah melakukan pemberian saran atau rekomendasi kata-kata apa atau informasi apa yang akan kita cari.
atau aplikasi untuk melakukan segmentasi atas pasar atau kira-kira pasar dari produk tertentu, produk A ini menyasar pada kelompok usia berapa atau pada kelompok tipe pekerja yang mana, ini bisa dilakukan. Yang ketiga yaitu social network analysis, seperti tadi sudah kita jelaskan sebelumnya pada slide-slide belakangan, ya, atau slide-slide awal. Yang keempat adalah bagaimana melakukan pengelompokan ya, terhadap hasil pencarian. Ya. Bagaimana misalnya Google bisa atau ada aplikasi mesin pencari yang bisa mengelompokkan hasil-hasil pencarian berdasarkan kemiripan atau tingkat kemiripan yang sangat dekat. Yang kelima yaitu bagaimana melakukan pencitraan terhadap dunia medis. Salah satunya adalah bagaimana bisa mencitrakan atau membedakan antara sel kanker dengan sel non kanker, atau sel kanker yang punya tingkat risiko besar dengan tingkat risiko yang lebih kecil. Yang keenam yaitu bagaimana melakukan segmentasi terhadap image. Ini banyak sekali bisa digunakan untuk melakukan mapping terhadap daerah juga bisa, atau area, ya, membedakan antara area satu bagaimana yang padat penduduknya, padat padat perumahan dengan yang lebih longgar atau yang lebih hijau. Aplikasi berikutnya itu bagaimana kita bisa melakukan pendeteksian atas kejadian-kejadian yang anomali, ya, atau yang berbeda jauh. Nah, ini banyak sekali beberapa penerapan, ya, diantaranya untuk text processing kita bisa menerapkan pada translasi berdasarkan atau penerjemahan berdasarkan mesin. Ini yang biasa kita pakai juga pada mesin-mesin penerjemah, salah satunya adalah Google Translate. Bagaimana kita bisa melakukan information retrieval dari suatu dokumen A, kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa dokumen, atau kita bisa melakukan text processing terhadap analisis sentimen yang berlaku misal dalam apa yang disebut dengan e-commerce, atau bagaimana seorang pelanggan bisa memberikan testimoni terhadap layanan yang diberikan oleh e-commerce atau marketplace, sehingga kumpulan-kumpulan tersebut bisa kita kumpulkan, bisa kita analisis apakah barang atau jasa yang diberikan oleh suatu merchant atau dalam satu marketplace itu memiliki sentimen yang baik atau sentimen yang malah negatif. Atau bisa kita melakukan juga bagaimana mengekstrak informasi dari suatu dokumen atau dari sekumpulan data berbasis teks, sehingga kita bisa melakukan ekstrak atas informasi tersebut dari dokumen yang diberikan. Yang ketiga, kita bisa melakukan ini yang sedang tren, ya, bagaimana suatu mesin AI, ya, bisa menjawab beberapa pertanyaan dari manusia dengan mendekati kebenaran yang signifikan atau sangat baik. Ini yang sedang populer di media sosial, bagaimana menggunakan OpenAI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, gitu ya, dalam bentuk Q&A, atau bagaimana menerapkan chatbot sehingga bisa menjawab yang mendekati manusia dengan informasi yang lengkap, gitu ya, dan lebih human dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer atau pelanggan melalui chatbot, gitu ya. Nah, dengan cluster ini kita bisa melakukannya, ada contoh dalam layar, yaitu bagaimana kita bisa menentukan perbedaan secara semantik dan persamaan secara semantik. Ya. Kalau misalnya pertanyaan how are you dengan how old are you dan what is your age, mana yang lebih mendekat? How are you apakah lebih dekat dengan how old are you? Apakah how are you lebih dekat dengan what is your age? Atau apakah how old are you lebih dekat atau memiliki similaritas yang lebih baik dengan what is your age? Ya, misalnya pertanyaan how are you, maka pertanyaan akan create. Sedangkan untuk how old are you dan what is your age ini akan memiliki jawaban yang relatif sama atau mungkin sama karena memiliki similaritas secara semantik, gitu ya, yang lebih dekat atau lebih lebih kuat. Berikutnya, kapan digunakannya clustering? Proses clustering digunakan pada saat dataset yang tidak terstruktur atau unstructured berukuran yang sangat besar, di mana cluster akan dapat memberikan jawaban cepat tentang data dengan melakukan pengorganisasian secara otomatis, ya.
karena cluster adalah bagian dari unsupervised learning. Yang kedua, jumlah kelas pembagian dataset tidak diketahui. Cluster adalah langkah pertama yang paling baik digunakan untuk mempersiapkan data, karena sudah mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci tentang kumpulan data atau dataset tersebut. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan awal dalam proses machine learning atau data science. Kalau misalnya jumlah kelas pembagiannya tidak diketahui atau tidak didefinisikan sebelumnya. Yang ketiga, proses labelisasi atau anotasi yang dilakukan manual ini akan memerlukan banyak sumber daya. Bahkan mesin-mesin pencari atau aplikasi besar seperti Facebook, Google, dan lain-lain masih membutuhkan proses labelisasi atau anotasi secara manual yang kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, dalam hal ini kegiatan yang masih perlu dilakukan manusia itu bisa kita potong waktunya atau kita bisa persingkat dengan melakukan clustering dalam memberikan anotasi atau klasifikasi. Karena tidak terlalu memperhatikan luaran namun lebih fokus pada proses kategorisasi. Yang keempat, clustering sangat baik digunakan untuk mencari atau mendeteksi anomali dari data. Kebanyakan algoritma clustering ini cukup sensitif terhadap adanya outlier atau pencilan. Pemahaman anomali data dapat membantu optimasi tools pengkoleksian data dan hasil diharapkan akan lebih akurat. Nah, berikut ini adalah proses clustering, karena kita akan melakukan pengukuran jarak dengan melihat atau mengukur jarak tersebut atau berdasarkan kepadatan, kita bisa melakukan kita dalam hal ini algoritma yang dilakukan bisa menentukan grup atau kategori mana yang memiliki similaritas atau pola similar yang sangat dekat. Nah, sebagai contoh ini adalah mungkin dalam kegiatan awal para pelaku susah untuk mencoba menentukan audiensi atau target dari penjualan produk tertentu. Nah, dengan menerapkan algoritma clustering berdasarkan pada pelanggan yang ada, sehingga kita bisa melakukan atau si penjual bisa melakukan penjualan atau marketing terhadap audiens yang lebih dekat ya, sesuai dengan tipikal atau karakteristik atau target dari produk atau jasa yang ditawarkan. Secara umum, jenis clustering dibagi menjadi dua subgrup atau dua jenis. Yang pertama yaitu hard clustering atau clustering class. Ini memiliki pengertian ini lebih umum dan lebih mudah digunakan karena setiap titik dapat menjadi milik atau menjadi bagian dari tempat hanya satu cluster. Ini hard clustering, jelas perbedaannya ya. Antara satu cluster dengan cluster lainnya pasti akan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, yang kedua, jenis kedua adalah soft clustering, di mana setiap titik bisa berada atau dimiliki dalam cluster-cluster yang lain atau lebih dari satu cluster. Karena apa? Ada kemiripan yang tidak bisa dihilangkan atau tidak dipisahkan antara satu cluster dengan cluster yang lain. Dalam gambar B ini, soft clustering bisa diilustrasikan bahwa pada cluster yang pertama warna merah, warna orange ini bisa masuk ke dalam cluster merah, bisa juga masuk ke dalam cluster yang hijau. Padahal yang di hard clustering ini jelas perbedaannya, tidak ada kesamaan sama sekali. Nah, untuk jenis soft clustering ini cocok digunakan untuk aplikasi yang hierarkikal yang bersifat reversible. Misal kita ingin membagi sepatu menjadi dua cluster, sepatu olahraga dan sepatu kerja. Kadang-kadang sepatu kerja bisa dipakai untuk kegiatan olahraga atau sepatu olahraga bisa kita pakai untuk atau sebagai sepatu kerja. Demikian untuk yang jenis clustering. Nah, clustering berdasarkan algoritmanya yaitu dibagi menjadi 3. Secara umum yaitu ada namanya partition based clustering, yang kedua ada yaitu hierarchical clustering, yang ketiga adalah density based clustering. Untuk partition based clustering, ini partisi jelas ada pembedanya, masuk ke dalam hard clustering yaitu k-means gitu ya. Ada juga fuzzy mean,
fuzzy C-min, ya. Untuk yang hierarchical clustering ada yang aglomeratif dan ada yang divisif. Sedangkan untuk density based clustering atau clustering berdasarkan tingkat kepadatan atau kerapatan, salah satunya yaitu dengan DB scan. Ya, demikian adalah clustering berdasarkan algoritmanya. Nah, sifat-sifat atau karakteristik umum dari metode atau jenis-jenis clustering berdasarkan algoritma tersebut. Untuk yang berbasiskan partisi, karakteristik umumnya yaitu bagaimana kita mencari cluster yang mutually eksklusif dari bentuk yang spare, ya. Partition clustering ini berdasarkan pada jarak, diukur berdasarkan pada jarak. Dapat digunakan untuk merepresentasikan cluster. Ini cukup efektif untuk dataset yang berukuran kecil atau hingga medium. Untuk clustering yang hierarkikal, sifat atau karakteristik umumnya yaitu bersifat hierarkikal decomposition. Tidak atau sulit untuk melakukan pembenaran, gitu ya, terhadap error yang terjadi karena penggabungan atau pemisahan, karena proses merging atau proses splitting. Bisa kita juga terapkan namanya microclustering atau object linkage. Sedangkan untuk clustering metode yang berbasiskan pada kepadatan atau kerapatan, sifat umumnya atau karakteristik umumnya adalah dapat mencari secara acak cluster-cluster yang berbentuk atau cluster-cluster yang berbentuk berbeda. Yang kedua, cluster ya berdasarkan region kepadatan dari objek dalam ruang, sedemikian hingga dapat dipisahkan, gitu ya, berdasarkan region-region atau daerah-daerah dengan kepadatan atau tingkat kepadatannya yang rendah, sedang atau yang tinggi. Nah, untuk kepadatan klasternya, setiap titik dari data yang dimiliki dalam dataset menggunakan density base ini harus memiliki jumlah data point atau titik data yang paling rendah dalam lingkungannya atau dalam klasternya. Nah, untuk yang density based clustering ini dapat kita akan lebih mudah melakukan proses pemfilteran terhadap outlier atau pencilan. Sekarang kita akan bahas mengenai salah satu dari partition based clustering. Dalam hal ini adalah K-means. K-means adalah salah satu algoritma clustering yang cukup banyak atau paling banyak digunakan ya terutama oleh pemula. Walaupun dalam tingkat yang lebih advance, algoritma K-means clustering ini juga banyak digunakan. Nah, algoritma K-means ini merupakan salah satu algoritma yang bersifat iteratif yang mencoba untuk mempartisi dataset menjadi subkelompok yang non-overlapping berbeda yang ditentukan oleh dari K atau jumlah cluster sebanyak K, di mana setiap titik data hanya dimiliki oleh satu kelompok. Ini masuk dalam kategori hard clustering. Yang jelas pembedaannya. Nah, K-means menetapkan poin atau titik data ke cluster sedemikian rupa sehingga jumlah jarak kuadrat antara titik data dan pusat massa cluster atau centroid gitu ya, itu berdasarkan rata-rata aritmatika dari semua titik data yang termasuk dalam cluster tersebut adalah berjumlah atau berukuran minimal. Atau jumlah jarak kuadrat antara titik data dan pusat massa cluster seminimal mungkin atau sedikit mungkin atau sekecil mungkin atau serapat mungkin. Yang ketiga, semakin sedikit variasi yang kita miliki dalam cluster, semakin homogen pula ya atau semakin similar atau semakin serupa pula titik data dalam cluster yang sama. Demikian adalah penjelasan singkat mengenai algoritma K-means sebagai bagian dari
partition based clustering atau masuk ke dalam jenis atau kategori hard clustering. Kita akan mulai bagaimana kita memahami ilustrasi dari K-means berikut. Apabila kita memiliki beberapa titik-titik data dalam garis data ini, ya, pertama kita akan mulai membagi, ya, data menjadi dua. Dalam hal ini klasternya yaitu dimulai K-nya sama dengan 1. Kalau dibagi dengan 1 K, otomatis datanya akan menjadi dua bagian. Satu potongan, maka datanya akan menjadi dua bagian atau dua kelompok. Ini adalah kegiatan atau tahapan, ya, dengan skenario kasus terburuk. Paling kecil adalah data kita bisa bagi menjadi dua. Ini sesuai dengan algoritma dalam pembahasan atau dalam mata kuliah lain, yaitu analisis algoritma. Kita bisa menggunakan namanya teknik divide and conquer. Paling kecil kita membagi data dibagi menjadi dua. Ya. Apabila masih kurang puas dan, ya, kelompok-kelompok data atau jarak-jarak data ini, ya, masih sangat heterogen, tidak homogen, ya, atau terlalu jauh, maka kita lakukan dengan menambahkan jumlah K atau pemotongnya kita tambahkan menjadi 2 dari sebelumnya 1. Ya, ada 2 garis ini, ya, yang vertikal ini sebagai pemotong data. Untuk jumlahnya pemotong atau K-nya sama dengan 2, kita dapat kuantifikasi nilai K yang lebih baik dengan membandingkan variasi total dalam 2 klaster terhadap K sama dengan 1. Kalau misalnya kita pemotongnya adalah 2 atau pembaginya adalah 2, maka kita bisa mendapatkan yaitu 3 klaster. Di mana jarak antara klasternya relatif lebih dekat atau lebih sempit dibandingkan dengan klaster yang K sebelumnya yang sangat variatif. Ini cenderung untuk yang homogen. Contohnya untuk yang paling kanan dan untuk yang paling kiri. Nah, untuk yang tengah ini masih ada jarak yang terlalu jauh, yang cukup signifikan. Namun ini better atau lebih baik dibandingkan dengan K sama dengan 1. Ini terlalu jauh jaraknya, dia terlalu jauh jaraknya. Terus, apakah kita masih belum cukup puas untuk jumlah K atau pembaginya sama dengan 2? Kita tingkatkan menjadi K sama dengan 3. Kita bagi pemotongnya menjadi 3. Pemotong data poinnya menjadi 3. Otomatis akan terbentuk 1, 2, 3, 4 atau 4, ya, klaster tepat 4 membagi. Ya. Dan otomatis ini jaraknya lebih dekat. Yang ke ini adalah jaraknya lebih dekat, namun masih ada cukup signifikan. Ya, ini juga masih terlalu cukup signifikan, terlalu jauh, gitu ya. Namun akan lebih baik, akan lebih seragam dibandingkan dengan K yang sama dengan 2. Nah, untuk K sama dengan 4, otomatis, ya, nah, pemotongnya ada 4, ada warna biru, hijau, kuning atau orange, dan warna ungu. Kurang puas juga kita tambah K, tapi semakin banyak K, otomatis jarak antara datanya lebih kecil, namun akan boros atau tidak efektif atau tidak efisien dalam jumlah pembagi yang terlalu banyak. Otomatis titik poin yang ada dalam klaster tersebut akan semakin kecil, dan otomatis proses clusteringnya juga tidak efisien atau tidak optimal. Nah, bagaimana sih cara menemukan berapa sih nilai K yang paling optimal dalam menerapkan algoritma K-means ini? Yaitu ada suatu pendekatan namanya disebut sebagai dengan elbow plot, ya, atau plot siku, ya, mirip dengan siku tangan kita, atau, ya, yang berbentuk ada lancipan, ada tonjolan, ya, di mana ada perubahan, ya, pergerakan dari titik poin yang kita miliki, titik data yang kita miliki. Dalam hal inilah, dengan adanya patahan yang cukup signifikan ini, kita bisa menentukan K itu ada di titik mana. Dalam hal ini kita bisa menentukan, ya, elbow point-nya, titik yang paling menonjol, yaitu ada di K cluster sama dengan 3. Ya. Di 4 pun ada potongan, tapi
relatif lebih landai dibanding dengan yang sama dengan 3. Nah, berikut ini adalah bagaimana kita melakukan tahapan dalam menerapkan metode K-means ini. Pertama, kita memilih jumlah klaster awal K, gitu ya. Sebagai contoh terdapat data 2 dimensi seperti yang ditampilkan dalam grafik dalam diagram Cartesian ini, ya. Dalam XY ini, langkah pertama ada memilih jumlah K atau klaster. Misal kita pilih untuk membagi ke dalam K sama dengan 2 klaster. Yang kedua, yang kita lakukan pemilihan titiknya secara random sebanyak K buah. Di mana titik ini akan menjadi sentroid atau pusat dari masing-masing kelompok atau klaster tersebut. Ya, kita kasih yang warna merah dan warna hijau sebagai sentroid. Nah, sentroid ini bisa bergerak, ya, sesuai dengan pergerakan dari data, ya, berdasarkan tingkat kedekatannya dengan sentroid dan titik-titik data yang lainnya. Langkah kedua adalah menentukan titik pusatnya. Dalam satu klaster terdapat satu titik pusat atau yang disebut dengan sentroid. Penentuan awal titik pusat ini bisa dilakukan secara arbitrari atau bebas karena nantinya algoritma K-means akan merubah posisi tiap titik sehingga dicapai solusi paling optimal. Seperti saya sudah singgung sebelumnya. Pada gambar, titik merah mewakili pusat dari klaster yang pertama atau klaster merah dan yang warna hijau ini ya akan mewakili klaster yang kedua. Dengan demikian, masing-masing data point akan memilih titik pusat atau sentroid mana yang paling dekat. Jika sudah dipilih, maka data point tersebut akan menjadi bagian dari klasternya. Nah, kemudian setelah kita menentukan masing-masing jumlah K-nya ya, dan jumlah sentroidnya atau titik pusatnya, kita perlu menghitung jarak antara data poin atau titik data yang lainnya yang warna abu-abu ini dengan siapa? Dengan titik sentroid yang sudah kita tentukan secara acak. Dengan salah satunya menggunakan jarak Euclidean untuk 2 sampel. Ya, jaraknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dan diakarkan. Kalau untuk tiga variabel gimana, Pak? 3 variabel kita cukup menambahkan X2, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat diakarkan atau pangkat setengah. Berikut juga untuk titik yang warna hijau ini atau sentroid yang warna ini. Berikutnya yang ketiga, dari dataset yang kita miliki, buat dataset yang terdekat dengan titik sentroid sebagai bagian dari klaster tersebut, sehingga secara total akan terbentuk klaster sebanyak K buah. Berdasarkan pengelompokan pada langkah kedua, maka setiap titik data saat telah tergabung dalam salah satu klaster, titik data yang diwakili dengan simbol X berwarna merah masuk ke dalam klaster pertama. Sedangkan yang warna biru, dan warna hijau gitu ya, masuk ke klaster kedua seperti pada gambar berikut. Yang keempat, kita lakukan kalkulasi dan tempatkan pusat data atau sentroid yang baru untuk setiap klasternya, sehingga langkah ini dilakukan untuk menemukan mana sih sentroid yang paling tepat atau paling dekat untuk masing-masing klaster. Ya, jangan di pinggir atas atau pinggir bawah atau pinggir kiri atau kanan, dia harus dekat pada kelompoknya atau calon atau kandidat kelompoknya dari data-data yang dimiliki. Maka dia akan bisa bergeser ya untuk memastikan kedekatannya cenderung untuk atau relatif untuk sama dengan titik-titik yang berada di sekitarnya yang terdekat. Nah, langkah keempat adalah melakukan penghitungan secara algoritma sesuai algoritma K-means, yaitu mencari posisi titik pusat yang paling sesuai untuk setiap klasternya berdasarkan perhitungan jarak terdekat tadi, ya, dengan menggunakan tadi jarak Euclidean atau Euclidean distance. Langkah kelima, dari dataset yang kita miliki, ambil titik sentral terdekat, sehingga dataset tadi menjadi bagian dari klaster tersebut. Jika masih ada data yang berubah kelompok atau pindah klaster, kita kembalikan ke langkah keempat. Jika tidak, maka klaster yang sudah terbentuk tadi dianggap sudah baik. Langkah terakhir dari algoritma K-means adalah melakukan pengecekan pada titik pusat atau sentroid yang telah kita tentukan sebelumnya.
Pilih titik pusat terdekat dan masuk ke dalam klaster tersebut. Jika masih ada perpindahan klaster, kembali ke langkah keempat. Algoritma K-means akan terus mencari titik pusatnya sampai pembagian datasetnya menjadi optimum dan posisi titik pusat atau centroid tidak berubah lagi. Ini ada pengulangan-pengulangan karena K-means itu adalah algoritma yang bersifat iteratif. Nah, bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi atau optimasi dari algoritma K-means? Dari pembahasan di atas dapat dianalisa bahwa salah satu faktor krusial baik tidaknya metode ini adalah menentukan jumlah klasternya. Kalau tadi secara matematis kita bisa melihat secara langsung gitu ya, bahwa ada namanya elbow plot atau plot siku. Nah, ini mirip dengan plot siku, tapi pendekatan yang berbeda. Jika nilai K-nya terlalu sedikit, 2 atau 1 tadi yang terburuk, maka pembagian klaster menjadi cepat. Namun mungkin ada informasi yang tidak terungkap. Ya. Jarak antara satu titik data dengan centroidnya juga terlalu beragam atau terlalu heterogen. Ini yang kita jauhkan atau kita hindarkan. Semakin homogen, semakin bagus klaster yang kita bangun dan jumlah klaster yang sudah kita tentukan. Ataupun jika jumlah klasternya misalnya K-nya sama dengan 8 atau terlalu banyak, maka akan sulit untuk membuat analisis atau memilih dukungan keputusan dari hasil proses pengklasteran tersebut. Nah, ini adalah alurnya bagaimana K-means bekerja. Langkah pertama adalah menentukan jumlah atau nilai K. Yang kedua adalah kita mulai menentukan titik pusat data atau centroid. Yang ketiga adalah mengukur jarak antara titik data dengan titik pusat data, gitu kan? Kemudian tentukan titik tersebut, ya, apakah masuk ke klaster mana yang paling terdekat. Yang kelima adalah apabila kurang juga, maka kita ubah titik pusat data klaster tersebut atau centroid. Kita ulangi apabila dia tidak konvergen, ya, maka kembali ke langkah yang ketiga, yaitu mengukur jarak antara titik data dengan titik pusat data atau centroid. Kita lakukan step 4 ke 5 secara iteratif. Apabila sudah konvergen, maka kita sudah bisa menghitung variansinya, ya. Kemudian kita bisa mengambil hasil keputusan berapa sih jumlah klaster yang kita dapatkan atau kita peroleh yang paling optimal. Demikian adalah penjelasan saya untuk clustering, salah satunya dengan algoritma K-means sebagai bagian dari partition based clustering atau hard clustering. Demikian, kita ketemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.